kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya sudah siap? Siap. Nah, kita mau mulai ibadah kita mau pasangan kita. Tutup mata kita angkat lagu kita. Selamat pagi Bapak. Selasa
Salam adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya saat pagi hari ini? Mungkin di rumah saat ini adik-adik mungkin jarang keluar rumah, atau mungkin juga kalau belajar juga mesti di rumah ya adik-adik ya. Nah, saat pagi hari ini mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, pendengaran kita semuanya untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan ini yang akan mengubah kehidupan kita. Puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak mau menceritakan satu kisah, yaitu tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur ya. Orang-orang upahan di kebun anggur itu seperti hanya seorang petani lah ya, orang-orang upahan kebun anggur ya. Jadi begini, hal kerajaan surga itu seumpama orang-orang upahan di kebun anggur. Pada suatu ketika Tuhan Yesus menceritakan ada seorang tuan, dia mencari seorang pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Tentunya kebun anggurnya sangat luas sekali ya, adik ya, luas sekali, sehingga memerlukan banyak pekerja-pekerja di situ. Untuk itu tuan ini mencari orang-orang yang bisa bekerja. Dia keluar dari rumah, kemudian dia mencari, terus tanya, gimana? Apakah kalian mau bekerja di kebun anggur saya? Terus kemudian mereka sepakat antara tuan dan pekerja itu, oke, kalau mau saya bayar 1 dinar dalam sehari. Nah, 1 dinar itu lumayan banyak ya adik-adik ya. Itu buat kehidupan, makan, hidup, buat sehari itu cukup ya, buat hari-hari itu cukup ya. Jadi ini harga yang pantas buat mereka yang bekerja dari pagi sampai sore hari ya. Kemudian selanjutnya pada jam 9 pagi tuannya juga keluar lagi. Ternyata masih mencari orang-orang yang mau bekerja di kebun anggurnya ya. Yang kita baca ya. Kita akan baca di dalam Matius pasal 20. Pasal 20 yaitu kita baca di dalam ayat 3 ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar ya. Jadi tuannya ke pasar ternyata ya. Dia tidak tinggal diam di rumah, tetapi dia ke pasar mencari orang-orang yang ingin bekerja. Nah, jadi Tuhan itu sangat senang sekali memperkerjakan orang-orang. Dia tidak ingin melihat orang-orang yang nganggur. Nah, ada ya. Terus kemudian jam 9 pagi mencari orang, dapat, kemudian dikatakan, ayo ikut bekerja di kebun anggur saya. Mereka seakan gaji dengan gaji yang pantas, ikutlah mereka ya. Kemudian jam 12, jam 3 petang juga sama, dia keluar lagi seperti jam 9 pagi tadi. Jam 12, jam 3 petang juga tuan tadi keluar mencari orang-orang juga lagi untuk bekerja. Nah, didapati orang lagi yang menganggur, dibawa lagi untuk bekerja. Ayo bekerja, nanti saya gaji dengan gaji yang pantas gitu kan. Nah, kemudian setelah jam 5 sore udah mau selesai bekerja, tuannya tetap mencari orang untuk bekerja lagi. Padahal kalau orang bekerja itu bisa jadi selesai jam 6 sore juga udah selesai ya. Tetapi jam 5 sore tuannya pergi lagi keluar mencari orang untuk bekerja. Mau bekerja nggak di tempat saya di kebun anggur? Kalau mau ayo, nanti saya gaji dengan gaji yang pantas. Nah, jadi kemudian ada yang mau, kemudian dia bekerja dari jam 5 sore sampai selesai ya. Kira-kira ya bisa aja cuma
1 jam, bisa jadi mereka bekerjanya cuma 1 jam yang terakhir ini. Karena mulai kerjanya dari jam 5 sore adik-adik ya. Nah, kemudian tiba saatnya sudah larut malam, dipanggilnya lah para pekerja-pekerja itu. Nah, tuannya bilang sama mandornya, "Mandor, tolong panggil pekerja ke sini, saya mau gaji mereka. Bawa mereka yang bekerja dari yang 5 sore dulu, baru nanti dari yang tadi saya panggil untuk bekerja dari jam 12, jam 3, selanjutnya jam 9 pagi. Yang terakhir itu yang dari pagi-pagi, baru itu yang belakangan. Panggil ke sini." Dipanggilnya yang pertama, kemudian jam 5 sore datang, tuannya bilang, "Nih gaji kamu." Dikasih berapa dari kira-kira? 1 dinar ada dia. Kemudian yang selanjutnya juga yang bekerja dari jam 12 juga digaji 1 dinar. Yang bekerja dari jam 3 petang juga 1 dinar. Yang bekerja dari pagi-pagi yang sudah sepakat 1 dinar tuh juga digaji 1 dinar adik-adik ya. Jadi semuanya digaji 1 dinar, semuanya sama. Walaupun jam kerjanya beda-beda ya. Nah, untuk hal ini makanya yang tadi dari pagi-pagi dia protes sama tuannya. "Tuan, kenapa saya yang pagi-pagi udah bekerja kok gajinya sama dengan yang teman-teman saya yang mulainya itu ada yang jam 12, ada yang jam 3, bahkan ada yang jam 5 sore. Terus tuannya bilang, "Bukankah kita sudah sepakat tadi?" Tuannya bilang sama pekerjanya, "Kalau kita sepakat sehari 1 dinar, saya berhak dong menggunakan uang saya untuk menggaji mereka. Karena kita sudah sepakat sehari 1 dinar. Saya berhak menggaji mereka juga 1 dinar. Meskipun mereka bekerja mulai dari jam 12, ada yang jam 3, ada yang jam 5 sore." Nah, kemudian tuannya menegur para pekerja tadi yang protes tadi. "Apakah hatimu iri? Kamu iri kalau begitu?" Ya. Terus lewat perumpamaan ini adik-adik, Tuhan mengatakan banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ya. Artinya adik-adik, banyak orang yang dulunya bekerja giat, rajin bekerja di ladang Tuhan, rajin melayani, bahkan rajin untuk membantu orang tuanya. Tetapi kerajinan mereka mulai kendor hanya oleh karena upah adik-adik. Padahal yang diinginkan Tuhan itu kita bekerja di ladang Tuhan, kita melayani Tuhan, entah itu di rumah, membantu orang tua, membantu sesama kita, menolong teman-teman kita, itu bukan karena suatu imbalan. Tuhan ingin menolong kita untuk melayani Tuhan Yesus, itu bukan karena imbalan, bukan karena upah, tetapi kita karena mengasihi Tuhan adik-adik. Jadi mari adik-adik, kita mau melayani Tuhan bukan karena upah, tetapi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, kita terus konsisten, terus setia melayani Tuhan, meskipun mungkin kita kehidupan jasmani kita, wah teman saya yang kemarin baru datang sekolah minggu itu sudah punya tas baru, sepatu baru, sedangkan saya sudah lama ikut Tuhan, rajin sekolah minggu, belum dijawab untuk membeli tas baru, belum dikasih tas baru. Tidak boleh seperti itu adik-adik. Kita mau melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan bukan karena upah,
tetapi karena kita mau mengasihi Tuhan. Karena upah yang kita inginkan itu bukan upah di dunia ini, tetapi kita akan beroleh upah di kerajaan surga. Kata firman Tuhan, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Untuk itu adik-adik tidak boleh iri terhadap sesama, tidak boleh iri terhadap temannya. Mari kita tetap semangat giat melayani Tuhan, karena upah kita besar di surga. Jangan melihat sekeliling kita, tetapi kita mau fokuskan pikiran kita yaitu kepada Tuhan Yesus, melayani. Karena barang siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Barang siapa menabur dikit, dia akan menuai dikit. Kita akan beroleh upah di kerajaan surga, upah yang sesungguhnya. Karena yang utama dalam hidup ini bukan hanya sekedar upah, tetapi hubungan kita kepada Tuhan. Bagaimana tiap hari itu kita mau terus menjalani hidup ini, makin hari makin memiliki karakter seperti Tuhan Yesus, yaitu makin mengasihi terhadap orang, makin sayang terhadap sesama, makin mengasihi, makin bisa mengampuni orang. Itu yang diinginkan Tuhan. Karena Tuhan ingin kita semuanya bertumbuh. Jangan kita yang dulunya rajin tiba-tiba kendor, tetapi kita mau tetap setia dalam melayani Tuhan. Jangan seperti orang yang pertama tadi, dia iri terhadap sesamanya, tetapi kita tidak boleh iri, karena iri itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan adik-adik ya. Firman Tuhan ini mungkin hanya sebentar, tapi biarlah Roh Kudus boleh senantiasa membimbing kita untuk kita mengertinya. Untuk itu kita siapkan pikiran kita, hati kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa di surga, saat pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami untuk kami tetap giat melayani Engkau, untuk tetap giat melakukan kehendak-Mu, bukan berdasarkan upah yang kami terima selama di dunia ini, atau bukan karena imbalan-imbalan dari orang-orang di sekitar kami, baik imbalan lewat pemberian dari orang tua maupun guru-guru sekolah minggu, tetapi kami benar-benar melayani Engkau, melakukan kehendak-Mu karena hati kami mengasihi Engkau. Karena kami yakin bahwa upah kami besar di surga. Karena kami yakin bahwa Engkau terlebih mengasihi kami, melihat kami. Biarlah firman Tuhan ini ya Bapa mengajarkan kami untuk tidak iri terhadap sesama, tapi terus giat di dalam melayani Engkau, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat jumpa di minggu depan. Tuhan memberkati.